Cerita pengalaman menegangkan penumpang Citylink QG30. Tadinya saya enggan menceritakan ini. Namun karena banyaknya teman, saudara yang menanyakan kondisi saya, maka saya tulis status ini. Disclaimer. Catatan ini ditulis dari perspektif pribadi, semata untuk berbagi pengalaman yang ditujukan untuk teman-teman yang terhubung melalui Facebook serta tidak dimaksudkan untuk menganalisa, menghakimi atau menyudutkan pihak manapun. Pendaratan darurat Citylink QG307 sub UPG. Saya berada dalam penerbangan QG307 dari Surabaya menuju Makassar, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Duduk di baris kelima, saya mulai menyadari kondisi tidak biasa tepat 15 menit setelah take off dari Juanda saat pramugari mengumumkan dibutuhkannya penumpang yang berprofesi dokter paramedis dimohon untuk menemui pramugari. Hanya dalam hitungan detik, seorang penumpang laki-laki parubaya maju ke depan menuju kokpit. Belakangan saya ketahui ia seorang dokter. Saya mencurigai, pilot atau kopilot mengalami gangguan kesehatan. Pesawat seperti mengurangi kecepatan, dan hanya berputar-putar di atas lautan. Masih dalam ketidakpastian, tiba-tiba dokter tersebut keluar dari kokpit kembali menuju kursinya di belakang. Sesaat kemudian pramugari mengumumkan dibutuhkan penumpang yang memiliki keahlian menerbangkan pesawat Boeing A320. Dalam kondisi tegang tidak ada satupun penumpang yang memenuhi panggilan tersebut hingga panggilan kedua. Pesawat semakin rendah dan masih berputar-putar di atas laut. Sepertinya menggunakan mode autopilot. Saya terus melanjutkan catatan saya tentang detail kejadian tersebut per menitnya pada chatwa untuk saya kirimkan pada seorang teman. Berharap pesan akan segera terkirim setelah mendapatkan signal, setidaknya akan segera ada informasi detail kejadian pada pesawat tersebut versi penumpang. Selanjutnya saya memindahkan dompet berisi KTP DLL dari pouch ke saku celana depan kanan, serta HP di saku kiri setelah saya bungkus dengan plastik. Semua saya lakukan untuk membantu proses evakuasi jika hal buruk terjadi. Dengan kepasrahan penuh saya akhiri persiapan dengan syahadat. Masih dalam ketegangan serta suara zikir yang terdengar dari beberapa penumpang. Saya sudah bersiap menuju kokpit berbekal pengalaman memainkan game airline simulator jika hal buruk terjadi. Tiba-tiba pesawat menanjak dengan cukup keras, yang belakangan diketahui pesawat dikendalikan oleh kopilot. Sedikit ada harapan ketika pramugari mengumumkan penerbangan akan mendarat darurat di Surabaya. Ketegangan terus terjadi, hingga akhirnya pesawat landing dengan sedikit keras dan diakhiri dengan auto brake yang keras hingga banyak barang yang jatuh dari kursi penumpang. Gemuruh tepuk tangan penumpang mengapresiasi pendaratan darurat tersebut sesaat setelah pesawat benar-benar berhenti. Alhamdulillah, pendaratan darurat berhasil. Saling berpelukan, tangis, bahagia bercampur aduk dalam kabin. Sesaat kemudian petugas medis maskapai masuk dengan membawa tandu. Menjemput pasien dari kokpit yang ternyata adalah pilot penerbangan QG307. Sesaat kemudian kami mendengar kabar pilot tersebut dinyatakan meninggal dunia. Selamat jalan Kapten Boy Aulia Asnil, insya Allah husnul khotimah. Terima kasih dan apresiasi untuk kopilot yang bertugas. Pengalaman tak terlupakan ini semakin menguatkan saya, bahwa maut sangat dekat dengan kita. Maka tidak ada alasan untuk menyia-nyiakannya waktu. Terus berjuang menebar kemanfaatan. Hidup ini ada dua yang ditunggu. 1. Menunggu waktu sholat. 2. Menunggu waktu disolatkan. Catatan ini semoga bermanfaat buat kita semua bahwa ajal pasti tiba. Kullu nafsin zaikatul maut.